Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 345, Hutan Asal. Sekte Pedang Legendaris. Huang Xiaolong terkejut, dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Xie Putih melanjutkan, lagi pula, Kaisar Kekaisaran Faun musim semi saat ini adalah paman dari pihak ayah Huoping. Kaisar Kekaisaran Faun musim semi adalah paman dari pihak ayah Huoping. Tidak heran dia begitu sombong. Huang Xiaolong mencibir, tidak menaruh Huoping di matanya, bahkan mengetahui bahwa dia adalah murid leluhur Sekte Pedang Legendaris dan keponakan Kaisar Faun musim semi. Namun, bukankah para peserta pertempuran kota Kekaisaran Duanren hanya terbatas pada wilayah-wilayah kerajaan di bawah Kekaisaran Duanren? Bagaimana Huoping ini bisa masuk? Melihat Huang Xiaolong kebingungan, Xie Putih menjelaskan, Huoping ini mendaftar ke Akademi Moer 2 tahun lalu, oleh karena itu dia ikut serta dalam pertempuran kota Kekaisaran sebagai murid Akademi Moer. Huang Xiaolong mengangguk. Akademi Moer adalah salah satu akademi paling bergengsi di Kekaisaran Duanren. Keduanya berbicara dan minum selama lebih dari belasan jam. Xie Putih pergi saat matahari terbenam di Cakrawala. Xie Putih pergi, dan keesokan paginya, Kaisar Duanren berkunjung ke Southern Hill Estate bersama putranya, Duan Wuhen. Di hadapan Huang Xiaolong, sikap Kaisar Duanren adalah sikap hormat. Kali ini, kunjungan Kaisar Duanren adalah untuk menyampaikan berita tentang penyusupan Dewa Templar ke kerajaan-kerajaan di bawah kekuasaan Kekaisaran Duanren. 2 jam kemudian, Kaisar Duanren dan Duan Wuhen meninggalkan Southern Hill Estate. Sementara adik perempuannya, Huang Min, tidak berada di kota Kekaisaran, dan karenanya ia tidak dapat melakukan perjalanan ke perkebunan Southern Hill untuk sementara waktu. Namun, setelah menerima berita tentang kepulangan Huang Xiaolong, ia dan Guotai segera bergegas kembali. Awalnya, Huang Xiaolong ingin memindahkan keluarga Huang ke negeri Betlam, tetapi saat itu ia pikir-pikir lagi. Lagi pula, negeri Betlam lebih kacau daripada Kekaisaran Duanren, kekuatan yang bekerja lebih rumit dan lebih berbahaya. Lebih jauh, Huang Xiaolong dan Kaisar Duanren adalah sekutu, dan tentu saja, ada juga keluarga Xie dan Guo. Oleh karena itu, Huang Xiaolong harus mengekang Dewa Templar agar tidak mengakar lebih dalam pada pasukan Kekaisaran Duanren. Setelah mengatur tugas untuk Zhao Su dan Zhang Fu, Huang Xiaolong membawa Chen Tianqi. Zhao Su lah yang menjawab, menurut berita yang diterima bawahan ini, kepala domain Chen Tianqi telah tiba di benua angin salju. Oh, dia ada di benua angin salju. Mata Huang Xiaolong menyipit. Ya, Yang Mulia. Zhang Fu melangkah maju, membenarkan berita itu. Kepala wilayah Chen Tianqi tidak datang sendirian, ada selusin atau lebih pengawal bersamanya. Bawahan ini memperkirakan bahwa dia mungkin akan tiba di kota Kekaisaran Duanren dalam waktu setengah bulan. Huang Xiaolong mengangguk, setengah bulan. Ini bagus, dia ingin bertemu Chen Tianqi ini setidaknya sekali. Beberapa saat kemudian, Zhao Su dan Zhang Fu pergi dan menjalankan tugas mereka. Huang Xiaolong memasuki kuil Sumi dan menelan pil Raja Hantu, memulai latihannya secara tertutup. 2 hari kemudian, ia menyelesaikan penyempurnaan pil Raja Hantu ketiga, meningkatkan pemahaman hukum ruang angkasanya serta cadangan ki pertempurannya. Dari Raja Hantu dan ketiga, Huang Xiaolong maju ke tahap keempat, kelima, dan keenam. Huang Xiaolong terus maju dengan cara yang sama hingga Raja Hantu dan ke-10. Ia berusaha keras untuk menembus alam Sein secepat mungkin. Setelah menyerap pil Raja Hantu ke-10, Huang Xiaolong keluar dari kuil Sumi dan memanggil Zhao Su dan Zhang Fu, menanyakan kabar terbaru tentang Chen Tianqi. Berdasarkan percakapan mereka sebelumnya, dengan kecepatan kelompok Chen Tianqi, mereka mungkin telah tiba di kota Kekaisaran, namun keadaan masih tenang dan damai. Zhao Su dan Zhang Fu saling bertukar pandang. Yang Mulia, menurut penyelidikan bawahan ini, Chen Tianqi menuju ke hutan asal alih-alih datang ke sini setelah tiba di benua angin salju. Kata Zhao Su. Mereka pergi ke hutan asal. Huang Xiaolong bingung, apa yang dilakukan Chen Tianqi di hutan asal. Hutan asal adalah salah satu tempat paling berbahaya di dunia roh bela diri. Legenda mengatakan bahwa ras manusia di dunia roh bela diri, binatang iblis, dan jutaan ras lainnya semuanya berasal dari hutan asal. Hutan asal adalah salah satu hutan kuno yang ada di dunia roh bela diri. Bahkan sebelum benua-benua dipisahkan menjadi 3 benua utama, benua angin salju, benua awan bintang, dan benua 10 arah, hutan asal sudah ada. Zhang Fu menjawab, itu, bawahan ini juga tidak tahu. Huang Xiaolong menjadi muram, selidiki. Chen Tianqi pergi ke hutan asal dengan kelompok sebesar itu, pasti ada alasannya. Namun, sebagian kecil dari Huang Xiaolong merasa lega mengetahui bahwa Chen Tianqi tidak berada di kota Kekaisaran. Dia jelas lebih suka maju ke alam Sein sebelum berhadapan langsung dengan Chen Tianqi. Selama dia berhasil menembus alam suci, dengan dukungan Zhao Su, Zhang Fu,
dan kelompok tetua setia di gerbang Asura, ada peluang bagus bagi Huang Xiaolong untuk menang melawan Chen Tianqi untuk memperebutkan kursi penguasa. Beberapa saat kemudian, Zhao Su dan Zhang Fu pun diizinkan pergi. Namun, saat Zhao Su dan Zhang Fu meninggalkan halaman Huang Xiaolong, orang tuanya, Huang Peng dan Su Yan, serta adik laki-lakinya, Huang Xiaohai, datang. Longer, sebentar lagi, Miner dan Guo Tai akan membawa Xiao Fan ke sini. Su Yan berkata dengan gembira. Guo Xiao Fan tak lain adalah putra Huang Min. Huang Xiaolong tersenyum lebar saat mendengarnya, benarkah? Kalau begitu aku harus menyiapkan hadiah besar untuk si kecil. Huang Xiaolong awalnya berencana untuk kembali berlatih, sehingga ia dapat memanfaatkan setiap momen untuk menerobos ke alam Sein lebih cepat, tetapi tampaknya ia perlu menyesuaikan jadwalnya. Ia ingin melihat Huang Min dan putranya juga, dari apa yang dikatakan ibunya, putra Huang Min, Xiao Fan sangat disayang. Sekitar 1 jam kemudian, Huang Min dan Guo Tai muncul di Southern Hill Estate bersama Guo Xiao Fan kecil. Melihat keponakannya yang gemuk, Guo Xiao Fan berbicara dengan suara bayi yang lembut. Huang Xiaolong tidak dapat menahan diri untuk tidak memeluknya dan menciumnya. Huang Xiaolong sangat dermawan memberi hadiah pada keponakan kecilnya. Selain ramuan Buddha geosentris, masih banyak ramuan berusia ribuan tahun, bahkan menggunakan saripati sejatinya untuk membantu Guo Xiao Fan membuka semua meridian di tubuhnya. Saat waktu makan malam tiba malam itu, tawar yang terdengar tanpa henti di seluruh rumah besar. Makan malam keluarga berlangsung sedikit lebih dari 1 jam, dan ketika selesai, Huang Xiaolong kembali ke halamannya sendiri. Berdiri di halamannya, dia menatap bulan yang bersinar di langit malam yang cerah, tak pelak lagi memikirkan Lilu. Kata-kata terakhir Ao Baixue terngiang-ngiang berkali-kali dalam pikiran Huang Xiaolong sejak saat itu. Dewa Gadis Suci Templar. Pada hari-hari ketika ia kembali ke Southern Hill Estate, dari mulut Zhao Su dan Zhang Fu ia mengetahui bahwa status seorang gadis suci sangat tinggi dalam hierarki Dewa Templar, dengan wewenang yang melampaui sebagian besar tetua. Seorang kandidat penerus untuk mewarisi posisi pendeta kuil. Huang Xiaolong mendesah berat dalam hati. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Lilu sebenarnya. Ada apa dengan posisi gadis suci? Kegelisahan telah tumbuh di hatinya akhir-akhir ini. Begitu saja, Huang Xiaolong menghabiskan waktu 1 jam berdiri di halaman sebelum dia menenangkan diri, memasuki kuil Sumi, menelan pil Raja Hantu dan meneruskan latihannya. Saat Huang Xiaolong memasuki latihan tertutup untuk yang kedua kalinya dalam kurun waktu yang singkat, pesan tentang Huang Xiaolong yang membunuh tetua Dewa Templar Ao Baixue akhirnya menyebar ke seluruh penjuru Kekaisaran Duanren bagaikan badai. Tetua Dewa Templar Ao Baixue dibunuh oleh Huang Xiaolong. Berita ini mengguncang seluruh lapisan masyarakat di Kekaisaran Duanren. Istana Xie. Xie Putih sedang berlatih keterampilan bertarung di halaman rumahnya ketika salah satu bawahannya berlari dengan panik, melaporkan berita ini kepadanya. Ketika Xie Putih mendengar berita itu, dia tercengang di tempat. Huang Xiaolong membunuh tetua Dewa Templar Ao Baixue. Dia sendirian membunuh seorang ahli alam suci. Pedang besar di tangan Xie Putih jatuh, menusuk kaki kirinya sendiri. Xie Putih menjerit kesakitan sambil melompat-lompat di halaman sambil memegang satu kaki.